Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya, di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Siska Putri dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Insinyur Nani Wijayati. Mbak Nani, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama beliau juga sudah hadir Mbak Tia Kamajaya. Beliau adalah seorang karyawati di perusahaan swasta asing di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Pendengar yang budiman, Female Chatting kali ini kita akan bahas tema Say No to Drinks and Drugs. Langsung saja perbincangan kita mulai. Mbak Tia, kalau di perkantoran di Jakarta sendiri nih Mbak Tia sebagai salah satu pelaku bisnis di sana, ini apa Mbak punya pengalaman gitu atau pernah tahu ada rekan kerja atau atasan yang punya kebiasaan minum minuman beralkohol ini Mbak, ketika entah merayakan sesuatu atau memang ya sepulang kerja stres pengen lebih tenang sedikit gitu, itu gimana Mbak? Baik Mbak Siska dan pendengar yang budiman, Mbak Siska udah sampaikan sedikit ya. Biasanya mereka yang punya kebiasaan untuk minum minuman beralkohol itu dilakukan ketika dia merayakan keberhasilannya ya. Misalkan dia mendapatkan keuntungan yang besar, tender yang diupayakan itu berhasil goal gitu ya, itu atau dengan motivasi yang lain itu. Nah, perayaan itu dilakukan dengan orang-orang terdekat ya, rekan-rekan terdekat mereka. Mungkin awalnya hanya pergi makan malam selepas kerja berakhir, terus langsung diakhiri deh minum kalau istilah orang
toast gitu ya. Orang-orang ya kalau kita lihat di film-film ya, film-film barat itu toast gitu untuk toastnya untuk apa gitu. Toastnya itu untuk sesuatu yang mereka yakini sebagai suatu pencapaian dari prestasi mereka. Dan biasanya minuman itu nggak murah ya harganya gitu, bisa berjuta-juta itu satu botol gitu. Apalagi mungkin karena itu menunjukkan level kelas atasnya. betul, iya itu prestis tersendiri ya, bahwa mereka mampu untuk membeli gitu kan, dan mereka juga punya istilah, mereka membagi kebahagiaan, sharing dengan teman-teman atau rekan-rekan terdekat dengan minum bersama, atau mungkin mereka langsung pergi ke bar yang memang khusus untuk menjual minum-minuman beralkohol ya, dari mulai harga yang mungkin 1 juta sampai puluhan juta. Mereka biasanya langsung seperti itu. Atau mungkin juga kalaupun bukan karena event tertentu, biasanya ada juga nih rekan-rekan saya di tempat kerja yang berbeda, itu mereka biasanya ada yang dijadwalkan sendiri rutin. ya. Setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu mereka ngumpul bareng-bareng itu bersama, itu minum-minum bersama sambil ngobrol-ngobrol, menceritakan aktivitas mereka selama seminggu gitu, betapa berat atau tinggi stres yang mereka hadapi gitu pada saat mereka kerja selama 5 hari. Jadi biasanya di akhir pekan, Jumat malam mereka kumpul untuk minum-minum bersama. Dan juga untuk kalangan orang asing, perusahaan Korea ya, yang saya pahami, saya tahu itu perusahaan Korea itu rutin setiap seminggu sekali. Itu mereka pada saat kerja ya mereka kerja giat gitu ya, keras, tapi pada saat akhir pekan mereka biasanya menghabiskan waktu untuk minum-minum sampai mabuk gitu. Kalau yang Korea ini saya tahu mereka sampai mabuk, sampai nggak sadarkan diri, sampai nggak karuan gitu ya. Ya seperti itu. Stres tadi. Iya. Jadi menjadi satu kegiatan yang mereka anggap harus mereka lakukan sebagai rutinitas. Kalau yang mendorong mereka untuk mempunyai kebiasaan minum-minuman keras itu apa ya Mbak kira-kira? Kita kan dalam satu lingkungan kerja itu nggak hanya muslim ya Mbak ya, ada yang non muslim. Untuk yang non muslim kita nggak perlu bahas kali ya, mereka memang tidak dilarang untuk minum minuman keras. Tapi untuk yang muslim itu biasanya tingkat pemahaman mereka yang rendah gitu. Saya pernah ada dialog dengan teman gitu ya sama muslim. Menurut dia minuman beralkohol itu nggak apa-apa sepanjang itu nggak sampai mabuk gitu kan. Toh kan minuman keras itu dilarang kan karena memabukkan. Jadi kalau sepanjang kita tidak sampai mabuk, hanya sedikit, segelas 2 gelas, itu ya sah-sah aja gitu. Toh kalau misalkan kita orang timur ya yang pergi ke luar negeri, kita nggak tahan dengan udara di sana yang dingin. Kalau pada saat musim dingin itu kan kita harus menghangatkan tubuh dengan minum-minuman keras, maksudnya dengan minuman beralkohol supaya badan kita hangat, tidak terserang penyakit pneumonia ya gitu. Kalau menurut mereka ya. Jadi sepanjang minuman tersebut tidak membuat kita mabuk ya nggak masalah dong gitu. Itu menunjukkan bahwa alasan mereka untuk melakukan itu ya karena minimnya pemahaman mereka tentang Islam itu sendiri gitu. Islam ya sekedar atribut di kartu tanda pengenal ya, bahwa mereka bahwa kita tuh memang beragama. Dan kenapa Islam? Mungkin karena memang sudah terlahir dari keluarga yang memang beragama Islam gitu Mbak. Mbak Nani, ini gimana nih Mbak dengan ini tadi yang memandang bahwa minum-minuman keras itu boleh selama tidak memabukkan gitu. Sebenarnya bagaimana sih Mbak pandangan Islam sendiri terhadap minuman keras ini? Baik Mbak Siska dan pendengar yang budiman, cukup memprihatinkan ya kalau kita lihat saat ini, khususnya mungkin perhatian saya adalah kepada teman-teman muslimah yang bekerja di perkantoran. Karena mungkin sebenarnya minum-minuman keras atau narkoba gini dampak dari sebuah pengaruh budaya yang tidak datang dari Islam gitu. Jadi sebenarnya kebiasaan itu tidak tumbuh dari dalam jiwa dan pribadi kaum muslimin sebenarnya. Ini adalah dampak invasi budaya, pengaruh dari budaya kafir yang masuk ke dalam pergaulan umat Islam. Saya tadi agak bertanya-tanya, mudah-mudahan rekan-rekan muslimah ya yang di perkantoran yang sudah terpengaruhi ya gaya hidupnya dengan minum itu tidak ada yang berkerudung. Bener nggak Mbak Tia? Ada nggak yang berkerudung kira-kira? Mudah-mudahan sih enggak ya. Saya khawatir banget gitu. Jangan sampai, karena kan itu sedikit demi sedikit ya pengaruh itu. Bisa jadi orang tadinya memang seperti yang Mbak Tia sampaikan tadi, ada orang yang berpendapat kalau nggak memabukkan itu
tidak masalah. Nah, ini bisa jadi dia memang sudah punya pandangan begitu dari keluarganya, dari lingkungan pergaulannya, semula memang dia sudah biasa gitu, seperti itu. Mungkin karena pergaulannya dengan teman-temannya di luar negeri, kebiasaan itu sudah ada di hotel-hotel berbintang, di kafe-kafe, itu hal yang biasa sehingga mereka berpandangan seperti itu. Nah, bisa juga mungkin orang-orang yang tadinya mereka berasal dari keluarga atau lingkungan yang sama sekali tidak mengenal minuman keras. Bisa jadi kan karena pergaulannya, kemudian mungkin dia disuruh coba dulu. Dia coba kok kayaknya betul gitu kan. Akhirnya mungkin tadi seperti seolah-olah membuktikan bahwa teori minum kemudian pakai narkoba itu bisa meringankan stres dan depresi, itu sangat mendukung kan kepada kenyamanan dia di dalam melaksanakan aktivitas rutin kerja mereka yang mungkin penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, depresi, sehingga akhirnya membuat itu seperti sebuah kebutuhan. Yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa dalam Islam ini mengkonsumsi minuman keras, termasuk juga narkoba, ini salah satu aktivitas yang sama berbahayanya gitu ya. Itu dipandang sebagai sebuah dosa ya. Kalau kita lihat dalam sejarah dulu, Rasulullah SAW ditanya tentang minuman keras ini atau khamr dalam istilah agamanya ya. Jadi ada seorang yang menanyakan tentang bagaimana hukum minuman keras ini, karena sebenarnya minuman keras ini kalau kita lihat itu ada di berbagai kultur, di berbagai tradisi dan kebudayaan masyarakat, cuman mungkin namanya aja yang beda atau bahannya. Betul. Jadi saya kira nggak cuman di sana ya, di barat, di Eropa tidak, tetapi di Jawa sendiri mungkin masih zaman Majapahit dulu juga sudah ada tua itu gitu arak. Kemudian di masyarakat manapun. Jadi karena itu kan awalnya dari proses fermentasi ya, dari bahan-bahan yang berasal dari buah misalnya gitu, untuk memang fungsinya awalnya adalah menghangatkan badan dan lain-lain, untuk pengobatan dan lain-lain. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ini? Yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 219, seperti ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya demikian, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Allah ini memberikan pencerahan ya, agar manusia memikirkan, karena kalau kita lihat tadi khamr itu memang ada manfaatnya. Demikian juga mungkin judi, ada yang merasa ada manfaat dari judi itu gitu. Jadi pandangan manusia biasanya melihat apakah ini bermanfaat atau tidak. Memang di situ ada manfaatnya. Tetapi Allah katakan bahwa ismuhuma kabirun wa manafi'u linnas. Jadi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, gitu. Ini kan berarti orang disuruh untuk memilih, mau memilih manfaat atau mau memilih dosa. Nah, gitu. Jadi kalau memang dikatakan ada manfaat, betul ada manfaatnya itu. Kalau diteliti mungkin khamr itu bisa dalam medis juga sangat dibutuhkan, misalnya pada beberapa kasus. Ini harus diingat bahwa Allah mengatakan ini manfaatnya lebih sedikit daripada dosanya. Jadi pelarangan khamr ini kalau dalam sejarahnya memang bertahap, tidak langsung. Karena apa? Khamr itu sudah menjadi kebiasaan saat itu. Jadi mungkin orang kalau sekarang punya khamr itu bentuknya dalam botol-botol, kalau orang dulu mungkin udah gentong ya. Besar gitu. Iya, jadi kayak punya lumbung padi, punya lumbung khamr juga mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekaligus dilarang, barangkali orang nggak respect gitu ya kalau kita lihat. Jadi karena kebiasaan saat itu di masyarakat sudah sangat melekat, maka pelarangannya itu bertahap. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian ketika ternyata Allah memberikan penjelasan seperti itu, orang akhirnya kan
ya lebih baik ditinggalkan deh, manfaatnya Iya. sedikit, tapi tidak bisa membasmi kebiasaan itu gitu. Karena memang belum dilarang. Betul, gitu. betul, belum dilarang. Kemudian bertahap ke tingkat pelarangan yang lebih lagi ya oleh Allah. Karena apa? Ada kasus orang habis minum. Jadi kan setelah turun ayat itu orang tidak menganggap itu haram. Iya. Jadi masih suka minum juga. Nah, ketika ada kasus ternyata habis minum khamr dia sholat. Nah, sholat ternyata bacaannya Jangan banyak ya. nah, orang Sunda bilang pabeliat yang ngawur gitu. Jadi banyak yang lupa karena pengaruh khamr itu. Nah, ini digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Cukup panjang ini ayatnya. Saya bacakan artinya aja ya. Di situ dijelaskan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Ini sepenggalan ayat yang berkaitan dengan khamr ya. Ini menunjukkan bahwa sudah ada mulai pelarangan. Pelarangan minum khamr adalah ketika dia hendak sholat. Jadi kalau lagi mau sholat jangan minum khamr, nanti kacau gitu. Padahal sholat itu adalah sebuah ibadah, bisa nggak sah gitu sholatnya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang harus berhati-hati. Kalau minum berarti tahu waktu gitu ya. Jangan kalau waktu sholat. Tetapi tetap masih belum pengharaman secara mutlak gitu. Lalu beberapa waktu kemudian baru turun ayat Allah yang itu berkaitan dengan pengharaman khamr secara mutlak. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ayat 91. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ini adalah ayat yang tahap ketiga gitu ya. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan mengudi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Beda dengan ayat yang sebelumnya turun gitu. Ini masih bermanfaat, nggak begitu lagi. Jadi ini perbuatan setan, perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ayat 91-nya, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, ayat ini jelas gitu. Jadi setelah turun ayat ini, Rasulullah mengatakan, mulai hari ini khamr itu sudah benar-benar haram gitu. Jadi bagaimana kalau kita kaum muslimin sekarang gitu? Apakah boleh memandang untuk menghukumi dirinya bertahap seperti itu? Seperti tadi misalnya, nggak apa-apa kan, nggak lagi sholat misalnya, kan ada ayatnya itu dalam Al-Quran. Sudah kadung ketagihan, Nah, kalau langsung berhenti gitu. Nah ini Dulu, gitu. ya ini tidak tepat, karena sebenarnya mungkin kita tidak dilahirkan dalam budaya yang seperti itu, hanya karena kemudian pergaulan itu yang membuat kita terbawa. Sebenarnya mungkin kalau ditanya khamr itu haram ya, sebagian besar mungkin tahu haram memang gitu, tapi ya mereka ya udahlah, udah biasa, itu susah untuk menghilangkan gitu. Nah ini yang sebenarnya ya saat ini tegas-tegas nggak ada toleransi lagi bahwa khamr itu juga narkotika sama ya haram. Tapi kan memang kita lihat faktanya banyak nih kaum muslimin yang masih saja meminum khamr itu. Terus juga kalau di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, itu juga kayaknya sudah mulai menjadi kebiasaan gitu. Sudah banyak juga yang mengkonsumsi khamr ini. Gimana ini? Baik, yang pertama mungkin kita lihat bahwa tegaknya hukum Allah itu ketika ada 3 pilar yang cukup ya harus kita perhatikan. Pertama, kekuatan keimanan individu, yang kedua adalah kontrol masyarakat, dan yang ketiga adalah
pengaturan oleh negara. Kita lihat mungkin nggak cuma khamar ya, bisa jadi hal-hal lain yang kaitannya dengan syariat Islam juga belum bisa ya terwujud dalam kehidupan masyarakat kita. Kita lihat pertama adalah kenapa khamar itu masih marak juga gitu, nggak cuma di kalangan yang jet set atau selebritis, saya pikir di masyarakat pun gitu, di warung-warung remang-remang misalnya gitu ya, atau di pinggir jalan itu udah biasa sebenarnya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang tadi ya Mbak Tia bilang 1 juta sampai ratusan juta gitu ya. Ini mungkin dengan beberapa ribu perak aja bisa didapatkan. Nah, kekeringan keimanan individu ini akan memudahkan godaan untuk mereka tetap mengkonsumsi khamr ini gitu. Jadi kaitannya dengan kedalaman pemahaman tentang agama dari individu itu. Nah, kalau ini yang kita biarkan, jadi terserahlah individu mau minum apa enggak, kan udah jelas itu. Kalau memang dia takut dosa ya dia nggak akan minum gitu. Menurut saya ini nggak benar gitu, karena kalau individu yang kuat imannya boleh, kalau yang enggak kan akhirnya mereka terjebak gitu, terbawa untuk melakukan itu. Nah, sebenarnya yang kedua itu yang berperan itu adalah kuat atau tidaknya kontrol masyarakat gitu. Jadi kalau saja di tempat masyarakat itu biasa mengkonsumsi khamar, ada masyarakat yang sangat peduli dan mengontrol bahwa itu tidak boleh ada di lingkungan mereka, baik khamar maupun narkotik misalnya, maka ini mungkin akan mendukung untuk tidak maraknya peredaran itu gitu. Jadi seperti misalnya sekarang siapa yang peduli dan berani untuk melarang penjualan khamar di warung-warung kaki lima misalnya, atau di hotel-hotel, di kafe-kafe, siapa yang berani langsung datang kemudian itu mungkin ada ya kelompok Islam. Kalau di bar-bar besar itu kan bayar pajak, betul. Itu lagi siapa yang mau menutup gitu. Iya benar. Nah, jadi kita lihat tergantung kontrol sosial yang berlaku. Saya kira dalam lingkungan perumahan yang mungkin kerukunan, kemudian ikatan satu keluarga dengan yang lainnya masih seperti di desa gitu, yang seperti itu mungkin bisa dibatasi, tidak akan merambah ke lingkungan. Bisa jadi hanya tempat-tempat tertentu, mereka bahkan mungkin harus sembunyi-sembunyi gitu kalau minum khamar. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah peran negara untuk membatasi, bahkan mungkin melarang, nggak cuma membatasi ya, karena memang ini sudah jelas perilaku dosa besar, buat apa dipelihara juga gitu. Harusnya ada ketegasan dari pemerintah kita untuk memberikan perhatian bahwa khamar dan narkotik ini memang buruk untuk kaum muslimin dan manusia pada umumnya sebenarnya gitu, sehingga harus berani memberikan kebijakan yang melarang gitu. Tapi saya kira dengan sistem yang sekarang agak sulit ya, agak sulit untuk melarang itu, karena itu menyangkut kepentingan kalangan kapital yang punya modal, itu pengusaha-pengusaha yang mungkin juga menyumbangkan kontribusi pajak yang cukup besar kepada. Karena kan kalau di Indonesia juga pajak itu sumber pendapatan negara yang utama. Betul itu. Makanya ya kalau sampai ditutup pabrik khamar, ya kalau narkotik jelas ya mereka sudah tahu betul bahayanya gitu. Nah, mungkin apakah nunggu bahaya khamar itu sampai seperti bahaya narkotik gitu baru kemudian dilakukan penyegelan atau pelarangan? Saya kira mungkin ya sebagai masyarakat yang cerdas ya kita harusnya tidak membiarkan budaya yang seperti ini berkembang di masyarakat gitu. Nah, sekarang yang terjadi mungkin hanya himbauan ya, himbauan gitu, bahwa ini merusak kesehatan, bahwa ini membahayakan janin, bahwa ini bahaya untuk ibu hamil misalnya. Ini mungkin bisa merusak kesehatan. Hanya sebatas itu, saya kira manusia tidak akan peduli gitu ya dengan hal itu. Kalau melihat fenomena di TV agak geli juga nih Mbak. Misalnya waktu bulan Ramadan ada rahasia Homer. Miras. Tapi itu kan di warung-warungnya atau barnya tutup sementara, tapi pabrik Homernya ini nggak ada apa-apain gitu. Betul. Itu padahal dia. Yang bikin siapa? Iya betul. Jadi kalau orang yang cerdas sangat mudah melihat itu. Kok yang digerebek yang jualan cuma untung 1.000-2.000 dibandingkan yang punya industrinya kan? Iya. Saya kira ini kebijakan yang mungkin perlu dikoreksi ya. Gimana nih kita bisa menjauhi minuman keras ini? Kan kalau tadi dari 3 pilar itu peran individu, kemudian kontrol masyarakat. Kalau kita lihat kan kontrol masyarakat sekarang juga kendor.
Terus aturan negara juga tidak tegas-tegas gitu. Jadi masih melihat ada manfaat dari adanya industri Homer ini. Berarti kan memang benteng yang paling utama ini kan diri kita sendiri nih Mbak. Nah ini apa nih yang harus kita punya untuk menghindari diri dari drugs dan Homer ini? Yang pertama jelas kita harus mensosialisasikan ya kepada masyarakat maupun teman-teman yang mungkin biasa gitu, biasa bergaul dengan ala pergaulan barat seperti itu, bahwa nggak main-main gitu. Dosa khamr itu nggak cuma dosa biasa tapi dosa besar. Mungkin seperti tadi penjelasan tentang apa dalil-dalil yang mengharamkan itu perlu terus digencarkan ya. Mungkin lebih gencar dari sekedar iklannya miras tertentu yang di TV suka kita lihat bersama gitu, bahwa itu dosa besar. Dan sekalipun mungkin sekarang ini masyarakat tidak bisa melihat sanksinya, kita tetap harus sampaikan bahwa sanksinya juga berat loh gitu. Sanksinya itu sudah jelas bahwa Rasulullah SAW dulu ketika setelah pengharaman khamr ini melihat ada yang melanggar minum khamr, maka sanksinya adalah hukuman jilid. Jilid itu dipukul tidak kurang dari 40 kali. Jadi kalau di zaman Rasulullah pernah pakai pelepah kurma untuk menjilid orang itu sampai 40 kali. Kemudian Abu Bakar pun mengambil kebijakan yang sama, orang yang minum khamar itu dijilid 40 kali. Tentu ini sebuah sanksi yang cukup menyakitkan ya, secara fisik sakit untuk membuat jera. Dan secara sosial itu kan hukuman itu diterapkannya tidak di dalam ruangan ya, orang bisa menyaksikan. Betul. Dan yang kedua, kita lihat mungkin kita perlu meneladani gitu ya masyarakat Islam terdahulu yang komitmen terhadap keislamannya luar biasa. Kalau Muslim dahulu itu datangnya hukum Allah, datangnya keputusan Allah dan Rasulnya itu yang ditunggu-tunggu, karena mereka ingin hidup dalam keridhaan Allah dan Rasulnya. Maka ketika khamr ini diharamkan, sebelumnya kan mereka juga mempertanyakan ya, tapi kan belum tegas. Begitu tegas sudah haram, maka Rasulullah dalam sabdanya menceritakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Barang siapa membaca ayat ini sedangkan ia memiliki khamr, janganlah meminum dan menjualnya. Kemudian sahabat mengatakan, Abu Sa'id ini ya, kemudian semua orang yang memiliki khamr di Madinah saat itu keluar kota Madinah menuju jalan-jalan dan mereka menumpahkan seluruh tong-tong yang berisi khamr yang mereka miliki ya, sampai meluap gitu ya, saluran-saluran air yang ada di jalan-jalan kota Madinah. Nah ini saya kira perlu diteladani. Nah kemudian bagaimana caranya? Ya mungkin caranya menyesuaikan dengan bahasa mereka, dengan kultur mereka. Bisa jadi kan orang yang sudah terbiasa minum khamr itu sudah terbentuk satu karakter yang keras gitu ya, seolah-olah mungkin jadi pendekatan dengan cara keras pun itu malah mental kepada mereka. Nah mungkin perlu dengan pendekatan hati, melalui pendekatan keimanan dulu gitu, sehingga mereka bisa menerima ini. Dan mungkin yang sangat menarik adalah memang khamr itu saya nggak pernah nyoba sih ya gitu, katanya enak gitu ya, bikin ketagihan. Sekalipun mungkin dalam beberapa jenis khamr ada yang keras banget ya Mbak Tia, bisa jadi mungkin orang nggak suka gitu. Tapi kita lihat bahwa memang khamr ini sesuatu yang menarik gitu, sama halnya seperti susu punya khasiat buat kesehatan gitu. Mungkin khamr ini juga sebenarnya ada manfaatnya gitu, hanya khamr yang di dunia ini lebih banyak tadi ya, katakan mudorotnya daripada manfaatnya. Betul. Jadi kalau yang memang pengen banget minum khamr, ingat aja lah dengan ayat Allah dalam surat 47 ayat 15. Di situ dijelaskan bahwa perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payah, dan sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai khamr yang tidak memabukkan. Ada berarti di surga nanti. Jadi kalau saya kira nah gitu, dan khamr di surga itu tidak memabukkan, tidak membawa mudarat seperti khamr di sini. Nah, saya kira kalau yang pengen tahan dulu, sabar ya, nanti kita dapat khamr di sana sesuka hati kita, tidak membawa dosa insyaallah. Bagi pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, atau masukan, Anda bisa mengirimkan surat ke radio kesayangan Anda ini atau SMS ke 0856 9492 4411. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebutan
Muharram ini ya pada awalnya dibahas oleh para imam mufassirin, para ahli tafsir ketika ada hadis Rasulullah SAW yang gimana sih? Lagi asik-asiknya dengerin Voice of Islam, ada yang nelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rin. Kamu lagi denger Voice of Islam ya? Masalahmu lagi dibahas tuh di Voice of Islam. Aduh Tina, gimana sih kamu? Udah tahu aku lagi dengerin persoalanku lagi dibahas, kamu pakai telepon lagi. Terus gimana aku bisa tahu solusinya? Tenang, friend. Aku barusan dapat bocoran dari media Islamnet. Buat edisi-edisi Voice of Islam yang sudah diputar, rekamannya bisa didapatkan oleh perorangan. Jadi sekarang kamu dengar baik-baik siaran Voice of Islamnya biar masalahmu segera selesai. Nah, kalau belum ngeh juga, kamu bisa dengar dari rekamannya. Gitu, Rin. Rin? Kamu masih di situ kan? Waduh, ini juga masalah nih buat si Rina, sering ninggalin telepon sembarangan. Halo Tina, alhamdulillah barusan udah ada kiriman MP3 Voice of Islam. Jadi maaf ya, tadi aku tinggal sebentar. Bocoran dari kamu tuh sebenarnya udah aku denger seminggu yang lalu. Jadi langsung aja aku SMS ke media Islamnet buat pesen MP3-nya. Tina, kamu masih di situ? Ya, gantian deh gue yang dikerjain. Ya, dapatkan rekaman-rekaman Voice of Islam yang sudah diputar. Hubungi media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.